Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Perkenalkan, nama saya Della Aprilia Imbarsari. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Syed Ali Rahmatullah Tulung Agung. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai ketidakadilan gender dalam kekerasan rumah tangga. Rumah seharusnya adalah menjadi tempat yang sangat aman dan nyaman bersama orang yang kita cintai. Namun sayangnya tidak semua orang beruntung bisa merasakan kenyamanan tersebut. Masih banyak sekali perempuan yang menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga. 1 dari 3 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, entah dari pasangannya ataupun selain dari pasangannya. Dan hingga sekarang masih banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai permasalahan yang ada di dalam rumah tangga mereka. Seperti yang pernah saya amati sendiri dan berbagai tangisan cerita dari orang-orang, teman-teman saya yang mereka itu mengalami kekerasan di dalam rumah tangga mereka. Nah, di sini saya sebut dia adalah seorang gadis cantik. Gadis cantik ini memiliki 5 saudara, 5 bersaudara. Jadi dia memiliki 2 kakak dan 2 adik. Kakak dia yang pertama perempuan dan kakak dia yang kedua yakni laki-laki. Nah, kedua adiknya adalah seorang laki-laki. Dia sedari kecil, sejak dia masih TK, itu dia sering sekali melihat pertengkaran antara kedua orang tuanya. Jadi suara bentakan seorang papa kepada mamanya itu sering sekali dia dengarkan. Papa dia adalah seorang pekerja luar kota, bekerja sebagai driver travel aneka turis, dan seorang papa ini jarang sekali pulang ke rumah. Jadi seorang papa ini di luaran sana itu dia sering sekali berhubungan dengan wanita lain. Ketika seorang mamanya mengetahui, seorang mama ini sering mengetahuinya saat seorang papa ini pulang ke rumah. Seorang papa sering berteleponan sama wanita lain, sering berchatting mesra sama wanita lain. Nah, ketika awal mamanya mengetahui, mamanya masih diam saja. Mamanya hanya bertanya kepada papanya, bagaimana ini kebutuhan keluarga dan sebagainya, tanpa bertanya. Nah, awal mamanya mengetahui hal tersebut, mamanya hanya bertanya saja kepada papanya, "Pak, itu siapa sih yang telepon? Pak, itu siapa sih yang chatting? Kok mesra banget? Kok chatnya kok dibales terus kayak gitu?" Tapi karena si papa nggak bisa menerima apa yang mamanya tanya, jadi si papa itu sering sekali bentak mamanya. Karena seorang mama, seorang ibu, seorang perempuan itu ingin sekali mempertahankan rumah tangganya. Jadi bagaimanapun sikap papanya kepada mamanya, mamanya tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya. Dan mamanya juga masih ingin untuk bahagia bersama-sama keluarganya, bersama anak-anaknya. Dan papanya pun juga masih menafkahi, memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi di situ mamanya berpikir bahwasanya, oh iya sih, papa lo masih memenuhi kebutuhan keluarga kita. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, dijalani aja dulu. Namun namanya seorang mama, namanya seorang perempuan, pasti adalah hal yang menjanggal. Ada juga seorang perempuan itu juga nggak betah kan ya digitukan terus. Pasti itu, apalagi seorang ibu. Nah, pada akhirnya lambat laun seorang mama mempertahankan hubungan rumah tangganya, dan seorang papa tetap saja tidak pernah jujur dan tidak pernah berubah dengan sifat-sifatnya seperti itu. Nah, pada akhirnya seorang mama ini memutuskan untuk berpisah, sehingga keluarga mereka menjadi berantakan. Nah, itu bertepatan pada tanggal 5 Juni 2019 saat dia masih kelas 1 SMK. Saat itu masih bulan Ramadan, dan saat keluarganya berpisah, saat itu hari Lebaran kurang 1 hari. Dari kasus tersebut,
Fakta ketidakadilan gender dalam rumah tangganya, yakni yang pertama, seorang istri melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah sendirian dengan 5 orang anak, dan seorang suami hanya bekerja di luar kota tanpa memikirkan bagaimana seorang istri di rumah tersebut seperti apa. Yang kedua, yakni mengenai kekerasan non-fisik, yaitu berupa bentakan seorang suami kepada istrinya. Seorang istri itu, mereka diajak ngomong lemah lembut aja udah seneng. Kalau mereka dibentak, rasanya itu sakit hati banget. Yang ketiga, terjadi kekerasan psikologis, yang dimana seorang suami semena-mena dan merasa bahwa seorang istri itu loh tidak bisa hidup tanpa seorang suami. Yang keempat, di sini seorang istri merasa tertindas karena dia diselingkuhi. Yang kelima, seorang istri merasa hanya sebagai bahan seks suami ketika pulang ke rumah, dan ketika di luar rumah seorang suami bermain dengan wanita lain. Dan yang keenam, kekerasan fisik, kejiwaan, dan kekerasan ekonomi yang dialami semua anggota keluarga, terutama kepada anak-anak mereka yang tinggal sendirian tanpa pantauan orang tua. Pendapat saya mengenai kasus tersebut, ketika kita sudah ingin melanjutkan atau menjalani hidup untuk berumah tangga, maka yang pertama kita harus bisa memahami sifat dari masing-masing keduanya. Sifat antara suami dan istri. Bagi sifat suami itu seperti apa, sifat istri itu seperti apa. Nah, kita harus bisa saling mengimbangi. Jadi tidak boleh saling egois, saling marah-marah. Yang kedua, antara suami dan istri itu harus selalu terbuka. Suami ada masalah pekerjaan di luar sana, cerita kepada istri. Istri pun juga begitu. Ada permasalahan di dalam rumah tangganya, cerita kepada suami. Yang ketiga, adanya komunikasi antara keduanya. Di dalam hubungan berumah tangga, komunikasi itu sangatlah penting antara suami dan istri, agar kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah rumah tangga, bisa sama-sama menyelesaikan berdua. Yang keempat, bisa mengendalikan pergaulan yang ada di luar rumah, entah itu bersama tetangga, ataupun bersama teman, ataupun bersama siapa saja. Dan yang kelima, harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan antara istri dan suami. Ketika antara suami dan istri itu bisa menerima kekurangan dan kelebihan, maka rumah tangga mereka akan merasa nyaman, akan merasa indah, dan akan merasa aman di situ. Jadi ketika seorang istri dan suami kumpul di rumah itu serasa seperti surga, serasa indah, adem, ayem, tentram gitu. Saran saya kepada masyarakat mengenai ketidakadilan gender dalam kekerasan rumah tangga, yang pertama perlu diadakannya kajian di dalam masyarakat, entah itu di RT, di RW, ataupun di kelurahan, mengenai masalah rumah tangga. Yang kedua, perlunya keimanan, akhlak yang baik, serta berpegang teguh dengan ajaran agama, agar seorang istri dan suami dapat terhindar dari perbuatan tercela, sehingga masalah di dalam rumah tangga mereka itu dapat diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, adanya komunikasi antara suami dan istri, sehingga ketika adanya komunikasi tersebut, keluarga itu terasa harmonis dan tidak ada yang namanya kekerasan rumah tangga. Yang keempat, seorang istri harusnya bisa melayani atau memperlakukan suaminya, dan harus selalu dibarengi dengan perasaan cinta dan kasih sayang.
Namun seorang suami juga seperti itu, harus bisa mengerti istrinya, apa yang diinginkan oleh istrinya, dan harus bisa membina rumah tangga mereka. Yang kelima, seorang pasangan suami istri dalam membina rumah tangganya itu harus selalu berinteraksi yang baik dengan segala problem yang ada di rumah tangga. Nah, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, yang keenam, bagi masyarakat yang terjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, itu kalau bisa kita berbagi dengan anggota keluarga, entah dengan teman yang dianggap bisa menjaga cerita-cerita yang akan kalian ceritakan tadi, dan dapat membantu memecahkan masalah yang dialaminya. Atau juga bisa melaporkan ke pihak berwajib mengenai permasalahan keluarga yang dialaminya. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.